فقد افترى إثما عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita tidak bosan untuk mengucap syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita segala karunia-Nya. Alhamdulillah pula Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di atas keimanan, di atas ketakwaan, dan Allah kumpulkan kita di dalam satu kegiatan yang insyaallah mulia. Allah Subhanahu wa taala jadikan kita insyaallah orang-orang yang meniti jalan surganya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah." Maka kita berharap jalan yang sedang kita tempuh ini adalah jalan menuju ke surganya. Amin ya rabbal alamin. Maka jemaah sekalian, kita ingatkan diri kita pribadi untuk menjaga niat kita, untuk menjaga keikhlasan kita. Yang kita jadikan dasar berkumpulnya kita di sini adalah keinginan kita ingin menuntut ilmu yang semoga bisa bermanfaat bagi kita. Kita tidak mengharapkan hal-hal yang lain kecuali keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah inilah yang akan bermanfaat bagi kita. Siapa yang sangka di dalam majelis ini kita akan mendengar satu faedah, satu manfaat pelajaran yang itu akan menyelamatkan kita. Sebelumnya kita tidak tahu, saat ini kita akan tahu mana yang halal, mana yang haram. Dan dengan ilmu ini kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau diangkat derajatnya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala janjikan. Amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan kedua ini dari pembahasan kitab Uqudul Juman fi Durusi Syahr Ramadan, kita akan membahas tentang ibadah puasa itu sendiri. Pada kesempatan yang lalu kita sebutkan keistimewaan bulan Ramadan secara umum. Kita sebutkan hal-hal yang berkaitan dengan puasa dan hal-hal yang tidak berkaitan dengan puasa, agar kita benar-benar mempersiapkan diri kita untuk menghadapi bulan Ramadan yang akan datang. Yang ini akan membuktikan bahwa kita benar-benar menunggu dan memuliakan tamu ini. Ada orang yang dia secara lisan mengatakan selamat datang bulan Ramadan, marhaban, bahkan bikin spanduk sana sini. Tapi apa yang dia siapkan? Dan kita ketahui bahwasanya setiap perbuatan atau ucapan di dalam Islam
harus didasari dengan ilmu. Imam Al-Bukhari rahimahullah sampai membuat bab sendiri di dalam kitab beliau Sahih Al-Bukhari, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu sebelum berucap dan sebelum beramal. Maka ketahuilah bahwasanya amal apapun di dalam agama Islam butuh ilmu. Kita butuh untuk mempelajari caranya agar ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la taqfu ma laysa laka bihi 'ilm. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula." Janganlah kalian ikuti sesuatu yang tidak didasari dengan ilmu. Sesungguhnya setiap pendengaran, penglihatan, hati, setiap amalan yang zahir maupun yang batin akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, selain kita harus ikhlas lillahi taala, kita harus tahu ilmunya agar sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai ada seseorang mengatakan bahwasanya ibadah pasti diterima, yang penting baik. Faktanya, tidak semua yang baik itu benar. Tidak semua yang baik itu benar. Contoh mudah adalah ibadah yang sedang kita bahas, puasa. Puasa sangat bagus sekali. Fadilahnya sangat banyak sekali. Kita akan sebutkan beberapa insyaallah. Ternyata ada puasa yang diharamkan. Ada puasa yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada puasa yang benar-benar malah berbuah dosa. Ada juga yang makruh. Sehingga ini yang mendasari setiap dari kita bahwa ternyata semuanya ada ilmunya. Sehingga keliru ketika seorang mengatakan setiap yang baik pasti benar, salah. Kalau yang benar, insya Allah pasti baik. Karena yang benar sesuai dengan tuntunannya pasti baik. Tapi semua yang dianggap baik tidak semuanya sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, pada hari ini kita akan membahas ibadah puasa itu sendiri. Ibadah puasa yang akan kita kerjakan. Ibadah puasa memiliki definisi yang sering kita dengar secara bahasa, dia adalah al-imsak, yaitu menahan diri, al-imsak. Itu namanya puasa dalam bahasa. Adapun secara istilah, tarifnya macam-macam, definisinya macam-macam, disebutkan oleh para ulama. Namun kesemuanya bermuara pada satu definisi, at-ta'abbudu lillahi subhanahu wa ta'ala bil imsaki 'anil akli wasyurbi wa sairil mufattirat min tulu'il fajri ila ghurubis syams. Semua definisi ya yang disebutkan oleh para ulama tentang makna puasa, insyaallah semuanya terangkum dalam definisi yang satu ini. Jadi kalau bisa dikatakan ini definisi yang paling lengkap. As-shaum adalah at-ta'abbudu lillah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bil imsaki 'anil akli wasyurbi wa sairil mufattirat, dengan cara menahan diri dari makan, minum dan segala macam yang membatalkan. Min tulu'il fajri ila ghurubis syams, dari terbitnya matahari, dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Dan puasa itu sendiri bermacam-macam hukumnya.
Ada puasa yang wajib, ada puasa yang sunnah, ada puasa yang dilarang. Puasa yang wajib pun bermacam-macam. Puasa sunnah pun bermacam-macam. Puasa yang dilarang pun bermacam-macam. Puasa yang diperintahkan atau yang wajib. Ada puasa yang wajib memang diperintahkan dari dalil syar'i. Syariat memang mewajibkan secara asal kepada semua orang, yaitu puasa yang akan kita kerjakan di bulan Ramadan. Yaitu puasa bulan Ramadan, saumu syahrul Ramadan. Ada puasa yang wajib bukan karena Allah perintahkan, tapi penyebabnya adalah diri orang itu sendiri. Ya, diri orang itu sendiri yang menjadikan dirinya wajib menjalankan puasa. Ada puasa nazar, seseorang berjanji ketika akan mendapatkan nikmat ini, dia ingin bersyukur dengan cara berpuasa. Kalau saya diterima bekerja di perusahaan fulan, saya akan berpuasa 3 hari misalnya. Ada lagi yang nazarnya sedekah. Kalau saya diterima, saya ingin bagi-bagi makanan. Nah, nazar ini hukumnya wajib dipraktekkan apabila memang janjinya isinya adalah sesuatu yang baik. Hukumnya wajib dipraktekkan walaupun dasar hukumnya sebelum seorang bernazar itu sendiri khilaf di antara para ulama. Dan banyak yang mengatakan nazarnya itu sendiri, ada yang mengatakan makruh. Karena sebagian ulama menganggap bahwasanya orang yang bernazar itu orang yang pelit. Ini nunggu dapat nikmat dulu baru dia sedekah dan lain sebagainya. Sebagian ulama ada yang mengatakan seperti itu. Kenapa harus nunggu? Ya, padahal dia bisa mengerjakannya, dia sudah punya. Ya, tinggal bagi-bagi atau tinggal kerjakan ibadah itu sendiri. Tetapi kalau seseorang sudah terlanjur bernazar, maka merealisasikan, mewujudkannya hukumnya wajib. Kayak tadi misalnya saya bernazar kalau diterima berpuasa 3 hari. Maka kalau dia benar-benar diterima, dia wajib puasa 3 hari. Hukumnya wajib. Selama nazar itu isinya baik. Ada lagi kafarat, puasa untuk menebus sebuah dosa, macam-macam. Ya. Sebuah kesalahan, dan itu babnya macam-macam. Ada lagi puasa qadha, karena seseorang tidak mampu menunaikan puasa Ramadan secara normal, dikerjakan di waktu normal. Kalau ibadah dikerjakan di waktu normal, itu istilahnya dalam fikih adaun. Ketika sudah keluar waktunya disebut qadha. Sebut qadha. Seorang salat zuhur di waktunya antara jam 12 sampai jam 3 misalnya, itu namanya ada. Tapi kalau misalnya dia terlambat bangun, qadarullah, misalnya tertidur baru bangun setelah asar, maka disebut dengan qadha. Sama seperti puasa. Puasa qadha juga hukumnya wajib. Ada lagi puasa sunnah. Puasa sunnah juga bermacam-macam. Ada puasa sunnah yang mutlak. Mutlak artinya tidak terikat dengan waktu tertentu. Kapanpun dia boleh berpuasa selama bukan di hari-hari yang terlarang. Nabi SAW bersabda, "Man shoma yawman fi sabilillah, ba'adallahu ta'ala wajhahu 'anil nari 70 kharifah." Siapa yang berpuasa 1 hari
di jalan Allah Subhanahu wa taala, lillahi taala, maka Allah akan jauhkan wajahnya dari api neraka sebanyak 70 kharif. 70 tahun. Karena kharif secara bahasa artinya musim semi. Ya, maksudnya adalah 70 tahun karena sekali musim semi 1 tahun lewatnya. Ya, dalam 1 tahun, 1 kali musim semi berarti 70 musim, 70 tahun. Allah akan jauhkan dari api neraka sejauh 70 tahun. Bagi mereka yang berpuasa. Dan ini Nabi SAW tidak mengikat dengan waktu tertentu, syarat tertentu atau keadaan tertentu. Kapan saja seseorang boleh berpuasa selama di luar hari-hari yang terlarang. Ada namanya puasa sunnah yang muqayyad, yang memiliki waktu tertentu atau hari tertentu. Ya, macam-macam. Biasanya terikat dengan hari tertentu. Ada puasa Syawal, berarti puasanya dikerjakan di bulan Syawal. Ada puasa Arafah, puasanya dikerjakan di bulan Arafah. Ada puasa Asyura. Ada lagi puasa Senin Kamis. Ada lagi puasa Daud dan seterusnya. Ini puasa sunnah. Ada juga puasa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala banyak juga bermacam-macam ya. Ada puasa di hari Id. Ini jelas, larangannya jelas. 2 hari ini tidak boleh seseorang berpuasa. Idul Fitri dan juga Idul Adha. Ada puasa di hari Tasyriq. Tanggal 11, 12, 13 dari Zulhijjah. Kecuali oleh beberapa orang yang ada yang dirukhsahkan, diberikan keringanan untuk berpuasa, termasuk diantaranya orang-orang yang tidak mampu menyembelih kambing sebagai syarat ibadah hajinya dia. Ibadah haji secara sederhana, secara singkat ada 3 macam cara. Ada ifrad, haji saja, ini tidak harus menyembelih. Ada qiran dan tamattu'. Ya. Qiran, haji dan umrah dimix jadi satu, dikerjakan berbarengan. Tamattu', umrah dulu, tahallul, kemudian di waktu haji dia haji. Dua-dua ini harus menyembelih. Bagi mereka yang tidak mampu menyembelih, ya, diperintahkan untuk berpuasa. Di hari-hari tasyrik dia boleh berpuasa. Disebutkan oleh para ulama. Dan juga hari-hari yang lain. Ada juga puasa yang makruh. Puasa ketika seseorang musafir misalnya. Nabi SAW bersabda, "Laisa minal birri as-siyamu fis safar." Bukan termasuk terpuji orang berpuasa dalam kondisi safar. Maka ini dikembalikan kepada kondisi musafirnya. Kalau dia mampu dan merasa bahwasanya berpuasa lebih baik bagi dia, karena kalau dia tidak berpuasa di hari itu, di luar Ramadan dia susah mengqadha'nya misalnya, maka boleh dia berpuasa selama dia mampu tidak menyusahkan diri. Tapi kalau memang tidak berpuasa lebih mudah bagi dia, ya, dan mengqadha'nya juga mudah, apalagi dia safarnya berat, maka orang-orang seperti ini disunahkan untuk tidak berpuasa. Berpuasa malah hukumnya makruh. Ini disebutkan oleh para ulama dengan berbagai macam poin-poin yang penting di dalam ibadah puasa. Nah, ini sebagai pendahuluan saja. Kemudian kita masuk pada pembacaan kitab yang ditulis oleh Syekh Sa'ad Al-Khaslan. Beliau mengatakan tentang ibadah puasa di halaman 23 bagi yang memiliki bukunya. Yang sudah kami share di grup-grup atau di teman-teman yang browsing sendiri di internet,
tentang kitab Uqudul Juman fi Durusi Syahr Ramadan. Ibadah berpuasa di halaman 23, Haqiqatus Shiyam. Kata Syekh, Alhamdulillahil Malikil Quddusis Salam Al-Mutafarridi bil 'azamati wal baqa'i wad dawam. Wassalatu wassalamu ala afdalil anam nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-kiram. Amma ba'd. Fayaqulu Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. ثم بين لنا الحكمة من فرضية الصيام فقال لعلكم تتقون. Ini yang sedang ingin kami tekankan pada diri kita masing-masing, bahwa ibadah puasa tidak hanya sekedar menahan diri dari makan, minum, atau pembatal-pembatal lainnya saja. Ibadah puasa memiliki hakikat itu sendiri. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika menyebutkan ibadah puasa di dalam Al-Qur'an, menutup ayat tersebut dengan satu hikmah yang harus dijadikan fokus oleh setiap orang yang berpuasa. Allah berfirman, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Sehingga kata Syekh, fal hikmatu min masyru'iyyatis shiyam hiya tahqiqut taqwa lillahi ta'ala. Hikmah, rahasia di balik ibadah puasa adalah mewujudkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yatahaqqaqu dzalik, dan itu terwujud dalam bentuk bil imsaki 'anil ma'asi wa bi fi'li ta'at wa alla takuna haluhu wa huwa sha'im ka halihi qabla shiyam. Seseorang bertakwa hasil dari ibadah puasa, bagaimana wujudnya? Dia tidak hanya menahan diri dari makan dan minum saja, tetapi dia juga menahan diri dari kemaksiatan. Karena memang takwa maknanya adalah, pernah kita sebutkan, asal katanya dari wiqayah, tameng. Seseorang menjadikan antara dia dengan apa yang Allah ancamkan tameng. Seseorang menjadikan diri dia dengan apa yang dia takutkan dari marahnya Allah Subhanahu wa taala sebuah tameng, dalam bentuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Sehingga seseorang yang bertakwa di bulan Ramadan, seharusnya dia kondisinya tidak sama seperti saat dia tidak berpuasa. Saat dia berpuasa, dia sedang benar-benar mendidik dirinya agar menjadi hamba yang bertakwa. Benar-benar meninggalkan kemaksiatan yang sebelumnya. Saat dia tidak berpuasa, dia mungkin terbiasa mengerjakan, meskipun sama juga haramnya kemaksiatan di luar bulan Ramadan dengan kemaksiatan di dalam bulan Ramadan. Namun Allah Subhanahu wa taala memang menyiapkan musim-musim taubat, musim-musim seseorang mendekatkan diri kepada Allah bagi mereka yang diberikan kesempatan untuk bertemu dengan musim itu. Makanya bertemunya seseorang dengan bulan Ramadan, musim-musim yang penuh dengan ibadah, itu berarti dia sangat istimewa sekali. Dia sangat mulia sekali. Kenapa? Karena banyak orang yang belum sempat bertaubat. Sebelum bertemu Ramadan, dia niatkan pengen bertaubat di bulan Ramadan. Qadarullah dia wafat sebelum Ramadan, akhirnya dia nggak jadi bertaubat dan dia tergadaikan dengan kemaksiatannya sendiri. Makanya di sini akan didapati, dirasakan oleh beberapa orang yang ketika masuk bulan Ramadan, kemudian selesai dari bulan Ramadan, dia benar-benar menjadi pribadi yang lebih baik. Menjadi hamba yang lebih dekat kepada Allah. Meskipun tingkatannya bermacam-macam juga. Ada yang berhasil, berapa persen perubahannya, dan seterusnya.
Yang terpenting adalah saat seorang benar-benar menyadari dirinya menjadi lebih baik, insya Allah dia termasuk orang yang lulus di pesantren bulan Ramadan, di pendidikan bulan Ramadan. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan la'allakum tattaqun. Maka Syekh katakan di sini, hadhihi thamratu najiduha 'inda katsirin minal mu'minina al-muwaffaqin. Buah ketakwaan ini hanya didapat oleh mereka orang-orang yang beriman yang diberikan taufik, benar-benar dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Alladzina tataghayyaru haluhum ba'da dukhuli Ramadan ilal ahsan, yang kondisi mereka benar-benar berubah setelah masuk Ramadan. Fayuqbiluna 'alal masajidi wa 'alal ibadah. Setelah bulan Ramadan dia benar-benar menjaga salatnya, dia benar-benar dekat lagi dengan masjid, dia benar-benar rajin. Yang wajib maupun yang sunnah dia benar-benar dijaga. Maka inilah yang berhasil lulus mendapatkan janji Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 183, la'allakum tattaqun. Allah wajibkan ibadah puasa agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Karena ikhwas sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puasanya sama. Ya, puasanya sama. Sama-sama enggak makan. Sama-sama enggak minum. Sama-sama tidak berhubungan suami istri. Tapi subhanallah, pahalanya bertingkat-tingkat. Ada yang dapat pahala 100%, 50%, 10%, ada yang bahkan tidak mendapat sama sekali. Ada yang bahkan malah nambah dosa. Dan itu terjadi di semua ibadah. Apa yang membedakan? Yang membedakan adalah hati, bagaimana dia menghadirkan hakikat atau rahasia dari sebuah ibadah ketika dia kerjakan. Sama seperti sholat, Nabi SAW mengatakan ada orang sholat, rukuknya sama, sujudnya sama, salamnya pun bareng. Tapi di antara semua yang sholat dalam satu shaf, ada yang pahalanya 1/10, 1/20, 1/30 dan lain sebagainya. Nggak usah jauh-jauh. Kita semua di pengajian yang sama, di masjid yang sama. Di masjid yang sama ini niatnya macam-macam. Ada yang pengen daripada kosong di rumah mungkin. Ada yang pengen ketemu orang kemudian ngobrol di masjid. Ya, lagi pengajian malah ngobrol. Ada. Ya. Yang seperti ini tidak akan sama. Pengaruh kajian, pengaruh ilmu yang disampaikan demi Allah tidak bakal sama dengan orang yang benar-benar mendengarkan. Ketika Nabi SAW janjikan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah berkumpul suatu kaum di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah, yatluna kitaballah, mereka membaca kitab Allah, wa yatadarasunahu bainahum, kemudian dipelajari ayat-ayatnya sebagaimana kita pelajari ayat-ayat puasa, illa nazalat alaihimus sakinah, Allah turunkan sakinah. Apakah semua orang mendapatkan sakinah di dalam masjid ini? Tidak semua. Ya. Maka semua ibadah akan bermacam-macam dampaknya. Bagaimana seseorang menghadirkan tujuan utama dari setiap ibadah tersebut. Ibadah pengajian, sholat, puasa, dan lain sebagainya. Dan yang paling ditekankan di sini karena kita sedang membahas puasa ya. Ada orang yang berpuasa benar-benar yang dia dapati hanya lapar dan haus saja. Sebagaimana ada orang yang sholat tarawih yang dia dapati hanya lelah dan kantuk saja. Nabi SAW mengatakan, rubba shaimin laisa min siyamihi illa al-ju' wal atash. Betapa banyak orang yang berpuasa, dari puasanya dia hanya dapat haus dan laparnya saja. Wa rubba qaimin laisa min qiyamihi illa ta'ab atau illa an-na'sa. Dan barangkali ada orang yang sholat malam, meskipun dia banyak sholatnya, sampai imam salam dia ikut selesai sampai imam salam, sampai imam witir dia ikut selesai sampai witir, tapi yang dia dapati hanya kantuk dan juga lelahnya. Yang jadi pertanyaan kita, apa sih penyebabnya?
Kenapa kok bisa berbeda-beda? Ada orang beribadah sholat, yang satu dapat pahala, yang satu nggak dapat apa-apa. Ada orang berpuasa, yang satu dapat pahala, yang satu dapat lapar dan hausnya saja. Yang pertama tadi, ketika seseorang menghadirkan betul-betul hakikat puasa yang Allah Subhanahu wa taala cantumkan, la'allakum tattaqun. Yang kedua, ketika seseorang benar-benar tahu kalimat takwa itu sendiri dia praktekkan, bahwa yang dia tahan dari diri dia bukan hanya makan dan minum saja, tetapi dia juga tahan diri dia dari segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala larang. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Syekh juga mencantumkan di sini satu hadis ini, man lam yada' qaula zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan qaula zur, ucapan dusta, ucapan kotor, wal 'amala bihi, dan ucapan-ucapan atau perbuatan-perbuatan dosa lainnya, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Maka ketahuilah, Allah tidak punya urusan dengan puasa dia. Mau dia puasa 12 jam, 13 jam, bahkan di negara lain ada yang sampai 15 jam berpuasa atau lebih dari itu, Allah tidak peduli selama dia tidak menjaga lisan dan juga perbuatan dia. Nauzubillah min dzalik. Puasa capek-capek nggak dapat apa-apa. Nah, dari sini pentingnya kita mengetahui hakikat ibadah puasa itu sendiri yang tadi disebutkan. Kemudian apa kiat-kiatnya agar kita mendapatkan keutamaan-keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala janjikan. Di antara keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala janjikan adalah, kita mulai masuk pada setelah definisi puasa, hukumnya, hakikatnya, kita masuk keutamaan-keutamaannya, fadilah-fadilahnya. Di antara fadilah yang disebutkan oleh Syekh, beliau mengatakan, dan ini ada di Darsus Tsalits, pelajaran yang ketiga, Syekh mengatakan ada satu hadis yang ini menjadi keistimewaan ibadah puasa dibanding ibadah-ibadah yang lain. Bahkan sholat sekalipun. Tapi perlu difahami dulu bahwa ketika Allah menyebutkan keistimewaan suatu ibadah, bukan berarti ibadah itu istimewa secara mutlak. Nomor satu secara mutlak. Bukan berarti. Karena kalau bicara masalah ibadah yang paling afdol secara mutlak, maka itu khilaf di antara para ulama. Karena memang hadis-hadisnya bermacam-macam. Banyak sahabat bertanya kepada Nabi, apa amalan yang paling afdol? Kadang-kadang Nabi menjawab sholat dia tepat waktu. Kadang-kadang Nabi menjawab berbakti kepada orang tua. Ada juga kesempatan Nabi menjawab berjihad dan lain sebagainya. Yang ingin kita sebutkan di sini adalah keistimewaan khusus bagi ibadah puasa yang tidak dimiliki oleh keistimewaan yang lain. Ya, sama seperti ibadah-ibadah yang lain, kadang-kadang ada zikir punya keistimewaan khusus, misalnya sholawat kepada Nabi SAW punya fadilah sendiri, istighfar punya fadilah sendiri, sholat duha punya fadilah sendiri dan lain sebagainya. Ibadah puasa juga punya keistimewaan sendiri. Dan ini tercantum di dalam hadis qudsi. Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala Allah, kullu amali ibni Adam lah illa as-siyam. Fa innahu li wa ana ajzi bih. Kata Allah, setiap amalan manusia, anak Adam, itu bagi dia. Illa siyam, kecuali puasa. Puasa untukku. Fa innahu li wa ana ajzi bihi, dan aku sendiri yang akan membalasnya. Pertanyaannya, bukankah setiap amalan ibadah itu juga untuk Allah Subhanahu wa taala? Memang setiap amal ibadah hakikatnya adalah untuk Allah. Semuanya lillah. Kita ibadah, salat lillahi ta'ala. Kita zakat lillahi ta'ala. Semuanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ibadah puasa ini Allah sebutkan secara terang-terangan
Kata Allah, fa innahu li, ibadah puasa ini benar-benar untukku. Artinya ada rahasia yang berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Yang membedakan atau mengistimewakan ibadah puasa ini. Sampai-sampai Allah mengatakan wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan membalasnya langsung. Apa maksudnya yang akan membalasnya langsung? Memang semuanya Allah yang akan membalasnya. Ini ditafsirkan di dalam hadis-hadis yang lain atau di dalam lafaz-lafaz yang lain. Di antaranya dalam riwayat yang lain Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu 'amali ibni Adam yudha'aful hasanatu asyratu amsalha ila 700 dhif." Setiap amalan anak Adam, hitungan bakunya, balasan baku atau aturan umumnya, setiap satu kebaikan dibalas menjadi 10. Menjadi berapa kali lipat? Setelah 10, Allah bisa lipat gandakan menjadi 700 kali lipat. 1 menjadi 10 bisa menjadi 700 kali lipat. Sebagaimana hadis yang tadi disebutkan. Semua amal ibadah. Tetapi ibadah puasa bisa saja tidak mengikuti aturan umum hitungan pahala ini. Berbeda dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Artinya Allah Subhanahu wa taala bisa membalasnya berkali-kali lipat daripada ibadah-ibadah yang hanya 700 kali lipat saja. Allah Subhanahu wa taala bisa balas sebanyak apapun yang Allah mau. Dan itu tergantung bagaimana si hamba ini merealisasikan hakikat puasa itu, di antaranya tadi unsur ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antaranya disebutkan oleh para ulama rahasianya kenapa puasa kok bisa sedemikian istimewanya. Karena normalnya setiap ibadah itu terlihat atau terdengar. Artinya bisa dirasa, diindra oleh orang lain. Ada ibadah yang bisa didengar seperti tilawah Al-Quran. Ada ibadah yang bisa dilihat gerakannya seperti sholat. Ada juga sedekah dan lain sebagainya yang kelihatan. Tapi jamaah sekalian, ibadah puasa apa bentuknya? Sekilas sama antara orang yang berpuasa dan tidak puasa. Karena yang tahu ibadah puasa itu sendiri hanya si hamba yang berpuasa dan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Melanjutkan hadis qudsi tadi, illa shaum, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi, karena puasa ini benar-benar untukku. Kalau ibadah salat, ibadah tilawah Al-Qur'an, masih banyak orang yang ikut merasakan manfaatnya. Quran, ada orang yang mendapatkan manfaat dari tilawahnya. Salat, ada orang yang mendapat manfaat dari salatnya, berjamaah, akhirnya dapat pahala bareng-bareng, dicontoh dan lain sebagainya. Tapi puasa, benar-benar hanya Allah Subhanahu wa taala yang mendapatkan manfaat dari ibadah puasa itu sendiri. Maksudnya benar-benar sampai kepada Allah saja, tidak kepada manusia yang lain. Meskipun Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dengan ibadah kita. Tapi memang ibadah puasa ini benar-benar hanya diketahui oleh si hamba yang berpuasa dan juga Allah Subhanahu wa taala. Yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Subhanallah. Seseorang benar-benar mau meninggalkan makan, minum dan semua pembatal-pembatal puasa hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tergambar jelas ketika seseorang misalnya dia benar-benar sendiri, tidak ada yang melihat. Dia di rumah sendirian, di kantor sendirian misalnya, di sekolah sendirian, di toilet sendirian, atau bahkan dia bekerja di tempat yang memang sendirian, tidak ada orang lain, di lautan, di tengah laut. Jadi seorang nelayan atau tukang tambang dan lain sebagainya, benar-benar tidak ada yang melihat dia. Tapi dia benar-benar mau, tidak makan, tidak minum, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini istimewanya ibadah puasa. Daripada ibadah-ibadah yang lainnya. Maka ikhwas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seseorang di dalam ibadah puasa ini dia benar-benar
mewujudkan 3 unsur kesabaran. 3 macam kesabaran. Karena kesabaran itu ada 3 macam. Dan 3 macam kesabaran ini ada di dalam ibadah puasa. Kesabaran ini kalau tidak salah pernah kita singgung juga macam-macamnya ya, dalam kajian penjelasan hadis Arba'in Nawawi beberapa bulan yang lalu. Nabi SAW mengingatkan kepada seorang muslim yang bersabar ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita sebutkan fadilahnya dari hadis itu, lalu kita singgung tentang macam-macam sabar. Di antaranya disebutkan sabar itu ada as-sabru ala qadarillah. Yang kedua as-sabru ala amrillah. Yang ketiga as-sabru ala nahyillah. Atau istilah lainnya para ulama mengatakan as-sabru 'alal maqdur, was-sabru 'alal ma'mur, was-sabru 'alal mahzur. 3 macam kesabaran. Yang pertama bersabar atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini semua orang menyadari bahwa kehidupan kita sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Qadir, ala kulli syai'in qadir. Maha berkehendak atas segala sesuatu. Maka setiap takdir yang Allah takdirkan, kita harus bersabar. Apabila tidak menyenangkan bagi kita. Macam yang kedua, as-sabru 'alal ma'mur. Bersabar menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala perintah salat, Allah Subhanahu wa taala perintah puasa, dan juga perintah-perintah yang lain. Yang ketiga, as-sabru 'alal mahdzur. Bersabar atas larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan 3-3 ini kata para ulama terwujud di dalam ibadah puasa. As-sabru 'alal maqdur, seseorang bersabar atas takdir Allah. Orang berpuasa lapar. Kira-kira ada enggak orang puasa enggak lapar? Perlu dipertanyakan berarti puasanya. Orang puasa lapar dan dia harus sabar. Dia harus merasakan kelaparan itu, jangan maunya kenyang terus. Ini takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, as-sabru 'alal ma'mur. Ibadah puasa itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi seseorang bersabar menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, as-sabru 'alal mahzur. Bersabar menghadapi larangan Allah Subhanahu wa taala. Dalam berpuasa kita bersabar untuk tidak makan, jangan minum, jangan berhubungan suami istri, jangan berkata dusta, jangan berucap kotor. Jangan berbuat perbuatan zalim baik kepada diri sendiri dengan dosa atau kepada orang lain yang bisa mengurangi dan melukai pahala ibadah puasa itu sendiri. Dan yang ketiga ini yang paling berat. Kita pernah sebutkan bahwa di antara kesabaran, 3 macam kesabaran itu yang paling berat adalah bersabar menghadapi larangan Allah Subhanahu wa taala. Bersabar menghadapi takdir bisa dikatakan mudah bagi seorang manusia. Meskipun tetap faktanya susah juga. Tapi dianggap mudah karena memang manusia tidak bisa ngapa-ngapain. Mau ngapain? Udah cukup sabar saja. Dia sudah ikhtiar, sudah berusaha cari solusi, ternyata takdirnya berkata tidak apa yang dia inginkan. Maka dia nggak bisa ngapa-ngapain, dia udah sabar. Tapi bersabar terhadap larangan Allah Subhanahu wa taala kondisinya berbeda. Seseorang dia mampu untuk makan dan minum, apalagi tidak ada yang melihat. Bahkan kalau ada yang melihat pun tidak ada yang menghukum dia, orang-orang tidak peduli sama dia. Tapi dia tetap benar-benar enggak, saya enggak makan, ini larangan Allah. Saya enggak minum, ini larangan Allah. Saya juga tidak berhubungan suami istri, ini larangan Allah. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Karena 3 kesabaran ini ada dalam ibadah puasa, maka ketahuilah orang yang bersabar,
Allah berikan pahalanya, ganjarannya, balasannya bighairi hisab, tanpa hisab. Tak terhitung, tak terbatas. Ini yang menjadikan ibadah puasa itu menjadi ibadah yang sangat istimewa. Maka ikhwas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita tahu bahwasanya ada satu ibadah yang pahalanya berbeda dengan pahala yang lain, harusnya kita mulai memberikan porsi perhatian lebih dari diri kita kepada ibadah itu sendiri agar kita berhasil. Sama halnya seperti seseorang misalnya dia sebagai seorang siswa misalnya dalam suatu sekolah. Kemudian ada seorang guru membagikan hadiah. Semua siswa dapat hadiah yang sama. Semua siswa mendapatkan hadiah yang sama, semuanya dapat jatahnya juga sama. Kemudian gurunya mengatakan, "Saya punya hadiah yang istimewa. Yang ini tidak semuanya bisa dapat. Yang mau dapat, dia harus melakukan ini." Maka siapa yang tidak bersemangat untuk mendapatkan hadiah itu? Maka ketika Allah Subhanahu wa taala simpankan hadiah atau tetapkan hadiah yang begitu istimewa untuk ibadah puasa daripada ibadah yang lain, maka sudah sepatutnya seseorang memberikan perhatiannya dia kepada ibadah puasa lebih daripada ibadah-ibadah yang lain. Tadi di antara kiat-kiatnya dia benar-benar menjaga diri dia. Jangan cuma yang dilarang atau dicegah makan dan minumnya saja, tetapi juga kemaksiatan-kemaksiatan yang lain agar dia mewujudkan unsur ketakwaan. Baik ikhwas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita jeda sebentar untuk azan. Berapa menit lagi? Masih lama? 1 menit. Insyaallah setelah azan kita sebutkan beberapa fadilah yang lain. Baik fadilah secara agama, secara ukhrawi, termasuk juga keutamaan-keutamaan yang insya Allah bermanfaat bagi kita kalau kita tahu dari keutamaan-keutamaan duniawi. Karena memang ibadah puasa ini juga memiliki ya manfaat-manfaat bagi diri kita dari sisi duniawi. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Di antara hadis-hadis yang disebutkan oleh para ulama tentang keistimewaan ibadah puasa adalah Nabi SAW mengatakan, "Inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan." Ada salah satu pintu surga yang memiliki nama sendiri yaitu ar-rayyan. Kata Nabi, "Yadkhulu minhu as-sha'imuna yaumal qiyamah." Hanya dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa di hari kiamat, orang-orang yang rajin berpuasa. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Selain mereka tidak boleh masuk. Yuqalu aina as-shaimun. Nanti ada yang menyeru, mana orang-orang yang pandai berpuasa? Fayaqumun, mereka yang berpuasa pun berdiri. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Mereka berdiri kemudian masuk surga, tidak ada yang masuk setelah mereka. Fa idza dakhalu ughliq. Kalau sudah semuanya yang ahli puasa masuk, pintu babur rayyan ini akan ditutup. Falan yadkhul minhu ahad. Falan yadkhula minhum ahad. Maka tidak akan lagi orang lain yang bisa masuk. Kemudian di antara faidah yang lain secara agama, Allah Subhanahu wa taala janjikan, dan ini sekali lagi ya, kalau bicara masalah agama, terutama hal-hal yang gaib tidak bisa dicerna dengan hanya dengan akal saja. Ya. Seperti halnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi nafsi biyadihi la khulufu famis shaim atyabu indallahi ta'ala min rihil misk." Bau mulut yang keluar dari seorang yang berpuasa ketika seorang menahan makan, ada bau namanya khuluf. Itu lebih mulia dari di hadapan Allah Subhanahu wa taala daripada bau kasturi, bau misk. Ini adalah faidah-faidah yang sangat istimewa sekali yang orang-orang beriman akan menganggapnya sesuatu yang agung. Dan semakin seseorang mengagungkan hadis-hadis ini, mengagungkan keutamaan-keutamaan yang sangat istimewa ini, yang tidak dirasa dalam urusan duniawi dia, yang dirasa adalah urusan rohani dia, urusan akhirat dia, agamanya dia. Maka
semakin besar dia akan mendapatkan bagian dari keistimewaan ibadah puasa itu. Tapi semakin orang menganggap hadis ini hanya lewat biasa saja, seringkali diucapkan. Bentar lagi khotib mengatakan ya, keutamaan puasa sebagaimana yang disebutkan oleh hadis Nabi dan lain sebagainya. Dan dia nggak perhatikan, tidak dihadirkan di dalam hati dia saat dia nanti berpuasa, maka ibadah puasanya pun akan biasa-biasa saja. Nah, kemudian ya sebagai penutup insya Allah satu yang bermanfaat juga, ibadah puasa memiliki hal yang positif dalam badan kita, bagi kesehatan kita. Karena memang pada dasarnya semua ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, termasuk semua yang Allah syariatkan, termasuk larangannya, itu semuanya baik bagi manusia. Allah memiliki hikmah karena memang Allah Maha Hakim. Artinya semua yang Allah tetapkan itu pasti baik dan benar. Tidak ada yang cacat. Tidak ada yang sia-sia. Karena Allah Maha Hakim. Ibadah sholat pasti ada gunanya dan lain sebagainya. Baik dalam urusan akhirat maupun dalam urusan duniawi. Termasuk ibadah puasa. Ibadah puasa seseorang jelas yang pertama dia hadirkan adalah niat lillahi ta'alanya. Niat akhiratnya. Dia benar-benar mengharapkan ganjaran yang nanti diberikan di akhirat. Sebagaimana yang hadis-hadis tadi disebutkan. Tapi tidak ada salahnya kalau seseorang sambil berpuasa mengharap kebaikan-kebaikan duniawi yang dia dapatkan. Nah, di antaranya macam-macam ya disebutkan. Insya Allah jamaah juga semuanya sudah hafal ya. Puasa bikin berat badan turun misalnya ya. Ini biasanya yang senang ibu-ibu. Boleh silahkan, tidak masalah. Tambah sehat, badannya tambah proporsional lagi, tambah ringan lagi. Yang biasanya dia tidak puasa berat, dia tambah sehat. Ibadah puasa ya membuat jantung kita sehat, membuat diri kita bersih dari racun. Kita pernah baca bahwasanya ada penelitian yang mengatakan 1 hari puasa bisa membersihkan racun makanan yang kita makan selama 10 hari atau lebih. Ya. Artinya kalau kita berpuasa 30 hari 1 bulan, ya, kita bisa membersihkan racun yang kita makan dari makanan-makanan yang kita makan selama 1 tahun penuh. Ya. Bagaimana kalau ditambah puasa sunnah? Ya, tambah sehat lagi, tambah bermanfaat lagi. Ada juga yang mengatakan bahwasanya ibadah puasa bisa menurunkan kadar kolesterol, ya jelas karena dia mengurangi makanan-makanan yang berlemak, ya, dan lain sebagainya. Maka ini di sini boleh seseorang sembari mengharapkan pahala-pahala akhirat sambil dia mengharapkan pahala-pahala dunia. Yang membedakan adalah ketika seseorang lebih berat mana di hati dia. Dia lebih mengharapkan mana? Ganjaran duniawi atau ganjaran akhirat? Kalau misalnya ganjaran duniawinya hanya mengikuti, insya Allah tidak mempengaruhi ganjaran akhiratnya. Tapi kalau seandainya ada orang puasa yang benar-benar dia nggak peduli, nggak pernah baca hadis-hadis fadilah puasa, nggak tahu ada pintu surga namanya Babur Royan, ya, nggak tahu istilah ketakwaan dan lain sebagainya. Yang tahu ibadah puasa itu sehat, saya harus berpuasa. Ya sudah, yang dia dapatkan hanya itu. Yang dia dapatkan hanya itu. Tapi kalau misalnya dia hadirkan yang pertama lillahi ta'ala, maka anggap kesehatan-kesehatan ini adalah pahala yang Allah segerakan di dunia ini bagi kebaikan kita. Baik ikhwas sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di kesempatan mendatang kita lanjutkan pembahasan yang tidak kalah pentingnya, fikih tentang pembatal-pembatal puasa. Baik pembatal-pembatal yang konvensional maupun pembatal-pembatal yang modern, yang ada di masa kini, seperti halnya ya, donor darah mungkin, atau infus, atau misalnya merokok dan lain sebagainya. Insyaallah kita sebutkan hukumnya di kesempatan mendatang. Wallahu taala alam shawab. Tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما